you looking at? You certainly didn't get my vote. Oh, God, sir! Okay, all right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal film diperlihatkan dengan sebuah ruangan yang memiliki banyak lampu. Ada seseorang yang mencari seekor anak naga peliharaannya, tapi ternyata itu hanyalah sebuah sihir. Karena sebenarnya orang itu dijebak agar dia terkurung selamanya di dalam ruangan itu. Dan ada peraturan yang mengatakan, barang siapa yang menutup pintunya maka dia memilikinya. Setelah itu kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Paul Carpenter. Dia bersiap-siap untuk pergi melamar kerja di sebuah kafe. Namun saat dia mengantri, ada seseorang yang bernama Monty mengaku sebagai Profesor Paul saat kuliah dulu. Tapi anehnya Paul sama sekali tidak mengingatnya. Dan karena orang itu, antrian Paul semakin panjang. Kemudian datang seekor anjing mengambil syal di tangan Paul. Anjing itu mengarahkan Paul ke sebuah pintu yang tertulis menerima lowongan. Paul sangat membutuhkan pekerjaan, jadi dia masuk dan melihat ada seorang wanita yang sedang duduk menonton televisi. Wanita itu bernama Sophie. Perusahaan yang Paul datangi bernama J.W. Wells and Company. Setelah itu, Paul dipanggil masuk untuk wawancara. Padahal dia belum mengirim surat lamaran pekerjaan dan belum juga memperkenalkan namanya. Paul diwawancarai oleh 5 orang anggota dewan. Ketuanya adalah Humphrey. Paul disuruh menceritakan tentang kehidupan pribadinya yang membuat semua orang tidak tertarik kecuali Humphrey. Karena Paul tidak memiliki keahlian sama sekali. Tapi ada satu hal yang sedari tadi Paul perhatikan, yaitu wallpaper di sana yang dia bilang seperti peta London. Semua orang tidak bisa melihatnya selain Paul. Setelah itu wawancara pun selesai. Saat Paul keluar, dia kembali melihat anjing yang membawa syalnya tadi. Paul kembali ke apartemennya dan bertemu dengan teman satu kamarnya yaitu Neville. Tapi kata Neville, dia akan pulang kampung untuk meneruskan kuliahnya. Di tengah pembicaraan itu, ada sebuah surat yang masuk ke pintu apartemen Paul. Di dalam surat itu, Paul diterima bekerja esok hari pukul 9 pagi. Paul akan bekerja sebagai karyawan magang yang dibayar. Meskipun sedikit aneh karena Paul tidak pernah memberikan alamatnya, surat itu sampai di tujuan. Dan inilah gedung perusahaan Paul sebenarnya, luas dan megah. Paul bertemu dengan resepsionis di sana yang bernama Rosie. Tak lama kemudian Humphrey dan anggota dewan lainnya datang. Carpenter. Hi. Oh. Okay. Rosie memberikan Paul secangkir kopi. Setelah itu Paul diajak oleh Dennis menuju ruangannya. And pens down at 5. You look back on which we walk are more important. Dia juga melihat Monty yang bekerja di sana. Ternyata Paul ditempatkan satu ruangan dengan Sophie. Sophie yang tidak menyukai kopi membuat Paul terpaksa menghabiskannya saat itu juga. Paul adalah orang yang banyak bicara, berbanding terbalik dengan Sophie. Paul lagi-lagi melihat binatang aneh, tapi Sophie tidak melihatnya. Binatang itu adalah seekor anak naga. Setelah itu, Paul dan Sophie mendapat pekerjaan pertamanya, yaitu mencari bauksit di dalam peta. Bauksit adalah sejenis mineral untuk pembuatan aluminium. Satu persatu mereka cari, namun tidak ada hasilnya. Pukul 1 siang tiba, waktunya istirahat. Sophie bilang dia akan mencari secangkir kopi. Kata Paul, bukannya Sophie tidak menyukai kopi, kenapa tiba-tiba berubah? Sophie terdiam seperti orang bingung. Salah satu dewan kemudian datang membawa Sophie. Orang ini bernama Kontes. Sophie diberi tugas oleh Kontes, yaitu untuk membuat seorang wanita yang sedang asik membaca buku di sana bertemu dengan pria pilihan orang tuanya. Tapi pertemuan itu dibuat seolah-olah itu adalah takdir. Sophie disuruh mengawasinya saat dia membaca bagian yang ada kata-kata air mancurnya. Tepat di bagian kata air, Sophie mengangkat tangannya. Kontes membuat sang pria jatuh di air mancur dan wanita tadi menolong pria tersebut. Dari situlah mereka berdua akan menjalin hubungan. Kontes menyukai cara kerja Sophie, namun Paul selalu diremehkan olehnya. Paul kembali ke ruangannya. Dia memakan sepotong roti dan saat dia membersihkan renyahannya, dia merasakan ada energi dari tangannya. Humphrey yang melihatnya dari luar segera datang dan mengajari Paul lebih dalam lagi tentang kekuatan yang dimiliki. Setelah itu, Paul langsung dibawa Humphrey. Dia melewati ruangan print cetak kertas yang begitu banyak. Paul dibawa ke dalam kantornya. Dennis juga hadir di sana.
Humphrey bercerita jika dulu perusahaan ini adalah milik ayahnya, John Wells. Tapi beberapa tahun belakangan ini ayahnya menghilang begitu saja. Humphrey bilang John adalah ayah yang jahat dan egois karena sewaktu kecil dia pernah disuruh menulis kontrak di atas kertas yang berisi jika dia tidak akan mengkhianati ayahnya dan jika dilanggar, jiwa Humphrey akan menjadi milik ayahnya. Surat kontrak itu membuat Humphrey merasa terkekang dan memiliki dendam kepada ayahnya. Humphrey merasa memiliki nasib yang sama dengan Paul, yaitu diremehkan oleh orang lain. Setelah itu, dia memberi Paul misi rahasia, yaitu untuk menemukan sebuah pintu ajaib yang dengan pintu itu bisa pergi kemana saja. Paul menerimanya ya, dia segera meraba-raba tembok yang ada di sana, sampai seorang anggota dewan menghampirinya. Paul kembali mendapat penglihatan jika rambut wanita itu bercabang-cabang seperti ular. What are you looking at? You certainly didn't get my vote. Malam harinya saat Paul tertidur di apartemennya, dia bermimpi kedatangan anggota dewan yang lainnya. Dia penasaran tentang pekerjaan rahasia apa yang diberikan Humphrey kepada Paul. Orang itu juga bisa melakukan sihir yang membuat Paul ketakutan. Oh, God, sir! Okay, all right. Dan akhirnya Paul membuka mulutnya juga. Esok harinya saat Sophie datang ke kantor, dia melihat Rosie sedang bermain dengan sebuah staples besar. Paul meneruskan kembali pencariannya. Dia mendapat sebuah petunjuk yang tertulis bank orang mati. Paul mengikuti arah petunjuk itu. Dengan tangannya dia mendapat berbagai penglihatan. Kemudian dia menemukan sebuah pintu yang tertulis khusus goblin. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Namun tak lama, Dennis datang melarang Paul untuk masuk ke sana. Sophie kembali diajak Kontes untuk melakukan tugas-tugasnya. Kontes bilang perusahaan mereka juga memperkerjakan goblin. Sophie disuruh menempel poster pada sebuah toko. Dengan poster itu, nantinya akan ada dua saudara yang sudah lama tidak berjumpa akan bertemu kembali. Mereka kembali ke kantor. Kontes bilang Sophie bisa menjadi peramal yang hebat dengan kekuatannya yang bisa membaca pikiran orang. Paul kembali ke ruangannya. Dari luar, dia mendengar jika Dennis dan Sophie sedang berdebat. Sophie bilang dia ingin membatalkan kontrak kerjanya di perusahaan itu karena menurutnya dia mulai berubah. Hal-hal yang tadinya dia benci berubah jadi dia sukai. Contohnya saja kayu manis yang baru saja dia makan. Padahal dulunya dia sangat membenci itu. Namun saat tiba di bar, Sophie bisa memuntahkannya. Katanya dia sendiri juga bingung kenapa bisa memakan kayu manis. Paul dan Sophie menjadi sedikit akrab dengan beberapa obrolan-obrolan tentang pekerjaan mereka. Mereka berdua kembali ke kantor. Saat itu, Paul ingin kembali ke basement ke ruangan khusus goblin. Tapi di tangga dia bertemu dengan Monty. Kata Monty, Dennis melarang Paul untuk menuju basement. Dia juga bilang waktu itu saat di jalan dia disuruh berpura-pura mengenal Paul agar wawancaranya gagal. Namun Paul tetap memaksa ya, dia berjanji tak akan ketahuan kali ini. Paul berhasil masuk ke dalam ruangan rahasia. Ruangan itu penuh dengan barang antik. Dia juga melihat staples besar mirip Rosie. Staples itu ternyata berisi makhluk kasat mata yang bentuknya menyeramkan. Tapi makhluk itu memberitahu Paul jalan yang harus dia tuju. Paul kembali menggunakan kekuatan tangannya dan singkat cerita dia berhasil menemukan pintu ajaib itu. Pintu itu terbuka dengan sendirinya yang membawa Paul ke ruangan lain. Setelah menutup, pintu itu mengubah dirinya menjadi sebuah handuk. Paul berada di ruang meeting rahasia di mana Humphrey dan Dennis sedang mempresentasikan sebuah alat kepada kliennya. Alat itu menampilkan rekaman Sophie saat pertama kali diwawancarai. Humphrey menanyakan hal apa saja yang dibenci oleh Sophie. Setelah itu Humphrey mengubah Sophie untuk menyukai hal-hal yang dibencinya. Humphrey akan menjual alat itu kepada kliennya. Dengan begitu, mereka bisa mengubah dunia menjadi seperti yang mereka inginkan. Paul berniat untuk kabur dari sana. Dia membaca instruksi yang ada di handuk. Paul mesti mengucapkan knock-knock 2 kali agar handuk itu berubah menjadi sebuah pintu. Paul berada di dalam lemari pendingin supermarket ya. Anggota dewan sebenarnya tidak mendukung Humphrey menjadi pimpinan karena sebelumnya perusahaan itu dipegang oleh John, ayahnya Humphrey. Paul masuk ke tempat kerjanya dan segera membuang kalung Sophie. Paul juga menunjukkan pintu ajaib yang dia temukan kepada Sophie.
Paul mengucapkan supermarket, tapi yang terlihat adalah ruangan penuh dengan lampu. Di dalam sana ada suara seseorang, tapi mereka segera menutupnya. Paul mencobanya kembali. Kali ini dia mengucap dulu kemana arah tujuannya, baru membuka gagang pintu. My flat. Yeah. Sophie yang merasa bosan di kantor mengajak Paul untuk berkeliling dunia dengan mengunjungi tempat-tempat yang indah. Sophie kembali melakukan tugasnya ya. Dia melihat kedua saudara yang sudah lama menghilang itu bertemu kembali. Paul dan Sophie sering menghabiskan waktunya bersama. Hubungan mereka menjadi semakin dekat. Paul kemudian mengajak Sophie untuk mencari surat kontrak yang ditandatangani Sophie. Jika mereka bisa menemukannya, mereka bisa mencari fakta tentang kebenarannya. Sekaligus Sophie bisa keluar dari perusahaan itu. Akhirnya mereka berdua kembali ke kantor. Namun tiba-tiba Dennis datang. Dia melihat serpihan yang ditinggalkan pintu ajaib. Dennis tahu jika Paul telah menemukannya. Dennis menyarankan Paul untuk meninggalkan handuk itu di depan pintu kantor Humphrey. Setelah itu Paul dan Sophie diminta untuk segera menghilang. Jangan pernah kembali karena Humphrey bisa membunuh mereka. Tapi Paul tetap keras kepala ya. Dia tetap akan mencari surat kontrak Sophie. Mereka akan kembali lagi ke kantor saat tengah malam. Saat tengah malam, Paul dan Sophie kembali ke kantor Humphrey. Tapi pintu ajaib itu malah membawa mereka ke ruangan mesin-mesin printer. Sophie melihat syarat dan ketentuan yang ada di dalam surat yang tidak pernah dibaca oleh karyawan di sana. Mereka hanya tinggal tanda tangan yang berarti setuju. Kemudian terdengar suara dari balik pintu. Dilihat keadaan sudah tidak aman, Paul kembali mengeluarkan pintu ajaibnya. Dia menyebut kembali kantor Humphrey, tapi lagi-lagi pintu itu membawa mereka ke ruangan yang berbeda. Di ruangan itu lantainya terdapat simbol yang tertulis bank orang mati. Kata Sophie, kata-kata itu ada di dalam surat kontrak. Mereka yang sudah tanda tangan berarti mereka setuju. Jiwa mereka akan diserahkan kepada perusahaan J.W. Well untuk disimpan di bank orang mati. Karena jiwanya, hasratnya, dan nalurinya sudah diambil alih. Bukan hanya Sophie, tapi jutaan orang sudah menandatangani surat kontrak itu. Paul dan Sophie terus berjalan sampai mereka menemukan kumpulan para goblin. Ketua goblin itu sendiri adalah Dennis. Kata Dennis, goblin selama ini telah berada di sekitar manusia, hanya saja manusia tidak sadar. Humphrey kemudian datang, dia meminta Dennis menarik pasukannya. Tapi Dennis tidak mau ya, jadi Humphrey mengubah mereka semua menjadi perlengkapan alat kantor. Di saat itu, Sophie dan Paul mengambil kesempatan untuk kabur. Tapi seperti peraturan di awal, barang siapa yang menutup pintunya, maka dia memilikinya. Pintu itu sekarang berada di tangan Humphrey. Sementara Paul dan Sophie masuk ke ruangan penuh lampu. Ruangan itu disebut dengan Nether. Di dalamnya ternyata banyak pintu dengan gagang yang bersinar. Ada seseorang di sana, orang yang pertama kali muncul di awal film. Dia adalah John Wells, ayahnya Humphrey. Apa yang diceritakan Humphrey tidak semuanya benar, karena John terlihat sebagai orang yang ramah. John terjebak di sana sudah bertahun-tahun, tapi karena dia adalah seorang penyihir, dia tidak butuh makan dan minum. Berbeda dengan Paul dan Sophie yang tidak mungkin sanggup seperti John. Namun mereka punya satu cara untuk mengalahkan Humphrey, yaitu dengan membawa surat kontraknya Humphrey sewaktu kecil ke bank orang mati. Paul tidak menyerah ya, dia terus mencari pintu yang bisa membawa mereka keluar. Tapi kata John itu semua percuma karena tempat ini memang dibuat sebagai kurungan untuk penyihir. Tiba-tiba saja Paul mendapatkan insting yang berbeda untuk satu pintu. Lebih tepatnya dia menggunakan kekuatannya untuk membayangkan dirinya berada di luar, dan itu pun terjadi. John masuk kembali ke perusahaannya. Dia memberikan Paul surat kontrak Humphrey untuk dibawa ke bank orang mati. Dengan begitu jiwa Humphrey bisa dikuasainya. Sedangkan Rosie disuruh untuk memanggil suaminya. Mereka bertiga menuju ruang basement. Dennis lagi menyuruh pasukannya untuk membawa jutaan surat kontrak menuju bank orang mati. Humphrey sendiri ternyata tahu jika ayahnya mengintip. Dan akhirnya mereka mengadu kekuatan sihir. Sementara itu Paul dan Sophie lagi sibuk dikeroyok oleh para goblin. Monty juga sebenarnya adalah goblin.
Di saat itu, Sophie mengirim telepati pada Kontes, memanggilnya untuk datang dan memberitahu kejadian yang sebenarnya. It's Monty, and if I had my... Rosie kemudian datang dengan membawa staples besar miliknya. Makhluk yang ada di dalam sana adalah Arthur, suaminya. Rosie sendiri juga sebenarnya adalah jelmaan goblin. Dennis adalah anak dari Arthur dan Rosie. Dia mengambil alih kepemimpinan setelah ayahnya dikutuk menjadi staples besar. Kekuatan John melemah ya karena terlalu lama dikurung sehingga Humphrey dapat menangkapnya. Anggota dewan yang lain kemudian datang untuk membela John. Tapi mereka tidak ada yang berani maju karena Humphrey mengancam mereka akan dikurung di dalam Nether. Humphrey memakai sihirnya untuk menyiksa Sophie agar Paul mau menyerahkan surat kontrak miliknya. Dalam keadaan yang terdesak, Sophie masih bisa mengirim telepati kepada Paul. Dia bilang Paul tepat berdiri di atas bank orang mati. Paul tinggal membuat pintunya saja. Dia harus percaya dengan kekuatannya, kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang selain dirinya. Dan tiba-tiba saja Paul lenyap atau masuk ke dalam lantai. Dia berhasil masuk ke dalam bank orang mati. Paul kemudian menyerahkan surat Humphrey yang asli dengan tulisan tangannya. Tapi tiba-tiba dia bilang dia bukan ingin deposit, dia ingin bertukar. Di atas, Humphrey kehilangan kekuatannya. John segera mengikatnya dengan sihirnya. Sophie membuka pintu untuk menuju ruangan Nether. Kali ini John akan memasukkan anaknya sendiri ke dalam ruangan itu. Awalnya John merasa kasihan, tapi para dewan meyakinkan John jika perbuatannya sudah benar. Humphrey pantas untuk dihukum. Setelahnya, John mencabut instruksi yang ada di handuk. Dia tidak ingin handuk itu digunakan lagi. Paul juga muncul dari sebuah pintu. Dia datang dengan membawa surat kontrak milik Sophie. Dan singkat cerita, handuk ajaib itu dibawa oleh petugas laundry. Sophie dan Paul dipanggil kembali ke kantor. John memberikan jabatan yang sepantasnya bagi Sophie dan Paul. Ternyata Paul juga sekarang bisa mengirim telepati kepada Sophie. Mereka berdua akan bekerja lagi di perusahaan J.W. Wells and Company. Kredit scene-nya, handuk itu dibawa oleh petugas di sana sambil berkata, Housekeeping, knock knock. Yap, ceritanya habis ya Sobat Movie. Semoga menghibur dan dapat dimengerti. Terima kasih, jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.